Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya nih? Sudah sangat lama ya kita tidak berjumpa. Atau mungkin bahasa kaliannya long time no see. Oke, sekarang kita jumpa lagi nih dalam mata pelajaran bimbingan TIK. Nah, kali ini materi yang akan saya share untuk kamu-kamu semua adalah bagaimana caranya kita menggunakan aplikasi pengolah kata, dan salah satunya aplikasi pengolah kata yang akan kita coba explore, kita akan coba pakai, kita coba mengenal menu-menunya lebih dalam lagi, yaitu Microsoft Word 2010. Oke, nah di sini ada ya Microsoft 2010 ya, Microsoft Word 2010 ya. Ini kita akan pakai ini aplikasi ini untuk membuat ketikan macam-macam deh. Kesannya simple, sepele, mungkin biasa aja, cuman ketak-ketik. Tapi ingat loh ya, tapi dengan menggunakan aplikasi ini, kamu bisa membuat makalah, bikin modul, bahkan buat kamu-kamu nih yang lagi menempuh proses akhir dalam pendidikan kuliahnya, alias lagi bikin skripsi, dimulai dari proposal sampai kelar. Nah, aplikasi satu ini menjadi andalan bagi para pelajar dan para mahasiswa yang dalam menunaikan tugas wajib menuntaskan tugas-tugasnya. Nah, kebanyakan dari kita, atau mungkin bahkan saya dulu mungkin pernah merasakan ketika kita mengetik dengan Microsoft Word terjadi kesalahan, terus salah ulang lagi. Ini letaknya di mana? Sekarang kita coba optimasi. Nanti pada pertemuan selanjutnya saya akan share tips-tips singkat bagaimana misalkan nih kita lagi habis mengcopy file dari Google, terus tiba-tiba masuk ke Word and then no spacing antara satu kata dengan kata berikutnya, tidak ada spasi, nyatu aja semua kalimatnya. Itu gimana ya nanti buat misalnya? Nah, itu pada pertemuan selanjutnya kita akan berikan tipsnya ya. Nah, kali ini kita akan kenal menu-menunya dulu. Di sini coba lihat highlight mouse pointer saya. Di sini adalah disebut dengan menu Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ya. Kemudian di sini ada dokumen 1 Microsoft Word, dan ini disebut dengan title bar. Artinya ketika kamu lakukan nanti proses save as dan kamu ganti namanya, di sini akan berganti nama dengan nama file yang sudah kamu simpan. Dan yang ini disebut dengan kontrol jendela atau window management ya. Ada minimize, kecil, terus ada maximize, oke. Nah, bisa kecil tampilan, and close. Oke, keluar ya. Nah, silang. Hati-hati ini kalau yang lagi ngetik kerjaan, tanda close-nya jangan ditekan. Nanti hilang kerjaannya. Oke, selanjutnya di sini ada menu ribbon. Di sini bisa menu ribbon ini bisa muncul, bisa hilang. Kalau ini ribbonnya saya lock, saya kunci. Coba kalau ini ribbonnya, oke. Kita tekan ya. Ini di sini saya klik. Ya, minimize the ribbon. Ini klik kanan ya. Ini klik kanan, menunya di sini pada mouse pointernya klik kanan, ambil menu minimize the ribbon, ini hilang. Ya, jadi kalau tampilannya begini berarti ini hilang, ya. Bu, hilang, buat munculin lagi gimana? Udah, tinggal kamu geser mouse pointernya ke sini, ke menu ribbon mana yang akan kamu munculkan? Ke home kah? Klik. Menu ribbonnya keluar. Terus atau ke insert, ribbonnya keluar. Kalau mouse pointernya kamu geser dari posisi ini ke dalam kertasnya, ya, kertasnya kita klik nih, menunya hilang. Oke ya. Bagaimana caranya menunya permanen Bu biar nggak hilang-hilang? Nah, ini kan tergantung kebutuhan. Misalkan layar komputer atau laptopmu ukurannya kecil, ya dengan sangat lebih menguntungkan apabila ribbonnya kita gulung atau kita simpan. Tapi kalau layarnya besar ya, kamu punya komputer dengan layar monitor yang cukup besar. Nah, ini menu ribbonnya sebaiknya dimunculkan saja untuk lebih memperjelas dan mempermudah kamu dalam proses mengerjakan pekerjaan kamu. Tinggal klik kanan lagi dan minimize the ribbonnya kita kembalikan, kita checklist kembali. Oke, selanjutnya kita akan belajar dengan di sini. You see di sini ya. Oke, di sini ada, kita besarkan tuh. Ini tampilannya kita bikin 100%. Saya buat 150%. Jelas ya, lebih besar ya.
Nah, ini disebut dengan ruler ya. Horizontal ruler. Ini vertical ruler. Jadi horizontal itu yang garisnya datar. Ini ruler ini pengaturan untuk tulisan kamu ya. Oke, kita kenal menu dulu nih. Menu aja dulu ya. Fungsinya bentar lagi kita kenalan dulu dengan menunya. Oke, ini horizontal rulernya ya. Ini horizontal, ini vertikal yang lurus ya. Oke. Di sini ini horizontal bar. Di sini ada nih keterangannya, page 1 of 1. Berarti ini halaman 1 dari 1 halaman. Jadi kalau misalnya saya ngetik di situ ada 1000 halaman, di sini informasinya mengatakan bahwa misalnya saya berada di halaman 20, berarti page 20, page halaman 20 of 1000 dari halaman 1 dari 1000 halaman misalkan ya. Di sini keterangannya ada. Kata keberapa? Jadi kalau kamu ngetik, misalkan nih kamu ada lomba esai, minimal kamu mesti membuat esainya terdiri dari 1000 kata. Nah, di sini penghitungan wordnya, ya. Dan standar pengetikan saya menggunakan English US. Oke, ini bisa disetting nanti. Oke, dan kemudian ini bentuk tampilannya, page view. Page view ini kamu mau tampilannya seperti full screen. Oke, ya, tampilannya penuh, nggak ada menunya, kita close. Kemudian tampilannya web page, ya, web layout, banyak lagi yang digunanya ya. Oke, kita ini tanpa ini outline ini apa namanya, tidak ada ruler, tidak ada apapun, jadi seperti ini. Yang biasa ini bentuk draft, ya. Tampilannya besar tapi dia akan berbentuk tampilan kecil-kecil nanti di sini. Nah, sekarang biasanya kita akan menggunakan yang print layout. Jadi seperti apa nanti yang kita buat, seperti itu nanti tercetaknya ya. Di sini zoom view-nya ya, zoom-nya ya. Nih, kalau mau dikecilkan lagi tampilannya tinggal dikurangi ukurannya. Kalau mau digedein lagi tinggal dikecilkan lagi. Oke ya. Nah, nanti kita akan pelajari menunya satu-satu. Di sini untuk di ribbon ini, di sini ada font, ada akses untuk mengatur font, ini untuk mengatur paragraf, ini ada untuk style tulisannya ya. Oke ya, sampai di sini kenalan singkatnya udah dulu ya buat Microsoft Word-nya. Next kita coba ya, membuat tulisan yang bervariasi di dalam Microsoft Word kita ya. Ingat, nanti proses ini akan ada tugasnya terakhir, yang perlu kamu kerjakan ya. Jadi tolong disimak dengan baik. Misalkan di sini saya akan membuat ya, menu ya yang ada pada Microsoft Word 2010. Antara lain, 1, misalkan home, ada menu home. Kenapa ini? 2, ada menu insert. 3, ada menu page layout. 4, ada menu reference. Oke, 5 ada my link. 6 ada review. And the last one ada view. Ya, kita coba dulu menggunakan menu font di sini ya, menu font ya. Oke, alright. Ini di blok dulu. Kalau kita akan mengatur bentuk tulisan, jangan lupa proses blok dilakukan. Oke? Ya, bold. Ini untuk menebalkan. Ya. Italic untuk tulisannya jadi miring. Underline untuk membuat dia menjadi garis bawah. Ya, underline-nya atau garis bawahnya mau kayak mana? Di sini ada pilihan seperti ada panah kecil di bawah. Nah, ini mau gimana? Mau garis hitam tebal, mau putus-putus, mau garisnya seperti gelombang air. Nah, tergantung pilihan kamu nanti dalam setting tulisan. Ya, silakan bereksplorasi. Underline colornya juga bisa diganti-ganti. Mau warna apa? Ungu. Terus atau mau sukanya dengan warna merah, ya.
Banyak lagi jenis underline yang bisa kamu pilih, ya. Ada more underlines. Nah, silakan dipilih underline style. Seperti ini, misalkan. Seperti ini jadinya, ya. Oke. Itu untuk menu font yang ada di sini. Ini ada menu untuk strike through, ya, untuk mencoret huruf. Ya. Oke. Ini biasanya untuk subscript dan superscript digunakan untuk pengerjaan seperti tulisan pada kimia, ya, atau mungkin pada bilangan berpangkat. Untuk superscript bilangan berpangkat, contohnya misalkan 10 pangkat 2. Nah, ini kalau gini seperti ini bacanya 102. Seperti ini bacanya 102. Tapi kalau duanya kita blok, terus kita pakai yang superscript, jadinya 10 pangkat 2. Ya. Ya, atau tulisan kimia nih, H2O. Oke, kita normalkan dulu. Saya lupa matikan. Misalnya H2O. Oke ya, H2O. Nah, biasanya tulisannya begini nggak? Enggak dong, duanya kecil. Berarti kita gunakan apa? Ini dia. Apa namanya tadi? Subscript. Kalau yang di atas namanya superscript. Kalau yang tulisannya ke bawah jadinya subscript. Oke. Mau gonta-ganti bentuk huruf, tipe huruf. Oke, tinggal di blok. Yang mana yang mau diganti tipe hurufnya? Tinggal di blok. Ingat, blok ya. Di blok. Cara ngeblok gimana? Ini diklik, mouse-nya ditahan, mouse-nya tarik searah dengan banyaknya tulisan yang akan kamu ganti tulisannya, atau akan yang kamu blok. Ya. Terus pilihlah jenis tulisan yang kamu inginkan, yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ketika kita nulis skripsi atau bikin makalah, aturan tulisan menggunakan Times New Roman. Ini biasa yang digunakan ya, Times New Roman ya. Ini biasa dipakai. Oke, tinggal kita cari. Ukurannya biasanya 12. Oke, tinggal ambil 12. Atau kalau misalnya ingin naik atau turun ukuran tulisan, bisa dari sini. Ini. Nah, ya. Ini mengecilkan, ini membesarkan. Oke, ya. Ini untuk cengkes. Ya, di sini untuk mengganti besar kecil huruf. Kalau sentence case ini berarti depan kalimatnya aja yang besar hurufnya. Ya, depan kalimatnya saja. Seperti ini, menu berarti M-nya besar. Tapi kalau saya ambil yang lower case, semuanya hurufnya kecil. Tidak ada yang kapital. Kalau saya pilih upper case, semuanya akan kapital otomatis. Tuh. Kalau saya pilihnya yang capitalize each word, berarti masing-masing kata depan huruf depannya akan kapital. Nah, ya. Terus kalau toggle case ini akan besar kecil hurufnya acak. Ya, acak. Ini biasanya kalau tulisan alay kali ya. Oke, nanti sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita balik lagi ke setting pengaturan awal. Ini dia. Nah, sampai di sini sudah ya. Oke ya, untuk pengaturan huruf ya, ini paling signifikan sekali dalam pengetikan. Karena biasanya pemilihan jenis huruf dalam mengetik itu akan mempengaruhi kredibilitas tulisan itu sendiri. Misalnya, untuk bikin makalah, skripsi atau apapun itu, tulisan standar yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 12. Di luar judul ya. Kalau kamu berani-beraninya memilih tulisan komik misalnya. Komik Sun MS. Nah, ini sangat tidak akan profesional sekali dalam membuat sesuatu yang sifatnya resmi, sangat tidak profesional. Komik Sun MS ini biasanya digunakan jenis tulisan yang biasa digunakan untuk jenis tulisan yang biasa digunakan untuk membuat tulisan-tulisan yang santai seperti cerpen, puisinya juga puisi yang santai, atau mungkin untuk pantun dan puisi pun biasanya itu menggunakan tulisan yang resmi. Ya, ini biasanya cerpen atau bikin komik-komik kecil yang kamu tulis sendiri, begini tulisannya, ya. Jadi pemilihan bentuk jenis, ya, font type-nya, jenis huruf itu sangat mempengaruhi dari kredibilitas tulisan itu sendiri. Jadi akan menggambarkan jiwa kamu ketika kamu mengetik tulisan tadi. Nah, baik itu bikin surat lamaran kerja, mungkin nanti bentar lagi nih mau ngelamar CPNS nih, ya, atau P3K nih buat teman-teman nih. Waduh, kalau ngetik itu jangan coba-coba menggunakan huruf Comic Sans MS. Itu big wrong, salah besar. No, jangan pernah digunakan. Oke?
Nah, semoga ini bermanfaat ya. Untuk menu lainnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Ini kita tambah sedikit, saya kasih sedikit tambahan. Di sini ada paragraf ya, ada paragraf di sini untuk rata kiri, rata tengah, rata kanan atau rata kiri kanan. Rata kiri kanan ini akan terlihat apabila kita menggunakan nanti ketikan yang berupa paragraf. Itu akan kelihatan rapinya ya. Di sini bullet and numbering, di sini untuk bulletnya. Jadi ada penomoran. Misalkan begini nih, penomoran saya ada penomoran di sini. Ya, kita ganti dengan bullet, maka dia akan menyesuaikan dengan tipe-tipe yang kita buat. Atau seperti ini untuk number. Oh, saya pakainya A, B, C, D, F, G. Atau maunya hurufnya ya jangan kapital deh, huruf kecil aja misalkan. Ya. Oke, ini dia. Ini untuk line spacing ya, line and paragraph spacing, artinya jarak. Nah, ini satu lagi nih hal penting nih. Dalam membuat sesuatu yang resmi, line spacing itu biasanya digunakan adalah 1,5. Ingat 1,5, bukan 1,5, 1,15, tapi 1,5. Oke ya, ini agak dekat-dekat tadi, tapi sering hilaf. Biasanya untuk pembuatan skripsi, proposal untuk taman ataupun makalah, ukurannya ya, line spacingnya adalah 1,5. Dan jangan coba-coba bikin 2, ini 2 kegede ya, 1,5 biasanya ya, tapi tergantung permintaan guru atau dosennya nanti, sehingga kamu bisa membuat tulisan yang bagus dari awal, sehingga kita sudah meminimalisir kesalahan. Oke ya, sampai di sini dulu ya, ini videonya udah kepanjangan nih ya. Oke, semoga ini bermanfaat ya. Setelah ini nanti cek di Google Classroom-nya ada tugasnya, silakan dikerjakan. Untuk perhatiannya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.